Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sony Chandra Kusuma, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial ArcGIS dasar yang kali ini khusus akan eh, menerangkan atau memaparkan materi tentang digitasi peta. Definisi dari digitasi atau pemetaan citra satelit dapat didefinisikan sebagai proses konversi atau pengubahan data raster, yaitu citra satelit ke dalam format digital vektor. Lebih sederhananya, kita akan mengubah file yang berbentuk JPEG dengan file yang berbentuk SHP atau shapefile. Objek-objek yang akan didigitasi peta umumnya yaitu seperti jalan, rumah, sawah, perkebunan, irigasi, badan air, dan lain-lainnya. Bahasa sederhana dari digitasi peta yaitu merupakan sebuah jiplakan dari citra satelit ataupun hasil scan peta yang telah di georeferencing sebelumnya. Georeferencing yang saya sudah jelaskan di tutorial dasar yang sebelumnya. Di dalam digitasi peta, sumber yang memiliki sistem koordinat dan dapat dipercaya sumbernya dapat dari mana, merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam digitasi peta. Karena apa? Jika sumbernya saja atau citra satelitnya yang akan kita jiplak sudah tidak memenuhi informasi yang ada, maka ke belakang dari hasil digitasi peta kemungkinan akan mengalami ketidaktepatan sistem koordinat. Dan ini adalah salah satu gambar mengenai sebuah citra satelit. Ini adalah sebuah citra satelit, gambar dari citra satelit yang jika gambar ini tidak memiliki sistem koordinat, maka yang harus kita lakukan yaitu melakukan georeferencing atau rektifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk jiplakan dari atau membuat file SHP digitasi peta. Dan ini adalah sebuah contoh di mana kita proses dalam pembuatan atau digitasi peta. Jelas terlihat di sini ada garis dan juga ada poligon yang di dalam untuk mempersil bangunan dan juga untuk mempersil luasan tanah. Dan gambar yang terakhir saya akan menampakkan ini adalah contoh digitasi peta yang sudah jadi. Inilah contoh digitasi peta hanya berbentuk sebuah poligon, garis, dan juga titik. Biasanya juga ada titik di dalam sebuah digitasi peta. Saya akan menjelaskan atau tutorial bagaimana sih langkah-langkah untuk melakukan digitasi peta. Saya akan melanjutkannya di aplikasi ArcMap. Baiklah, kita sudah ada di jendela ArcMap atau ruang kerja workspace dari ArcMap. Untuk melakukan digitasi peta, maka kita harus mengetahui dulu dan jangan lupa di dalam background ini kita harus menyamakan data propertiesnya dulu agar memiliki sistem koordinat. Kita pilih WGS UTM zona 49S karena saya akan
digitasi peta di daerah 49S. Ini adalah sebuah contoh kursor saya di mana kita sudah menggunakan UTM WGS 84 UTM 49S. Setelah itu, langkah selanjutnya kita add data di lokasi atau SHP lokasi mana yang akan kita digitasi petanya. Kali ini saya akan digitasi peta di daerah Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, yaitu kecamatan di daerah kotanya. Ini adalah salah satu contoh file SHP yang berbentuk poligon. Sudah tampak SHP untuk daerah Kecamatan Bondowoso. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menambahkan sebuah citra satelit, di mana citra satelit ini yaitu seperti kita saat menggunakan Google Maps yang menggunakan model citra satelit. Di dalam ArcGIS ini sendiri, jika ingin menggunakan base map atau peta yang disediakan ArcGIS, citra yang disediakan ArcGIS, maka kita harus terhubung dalam internet. Kita langsung pencet add base map. Setelah kita memencet, maka akan kita diberi pilihan untuk memilih model apa yang akan kita mau atau ditampilkan di ArcGIS. Kita akan memilih imagery karena imagery merupakan foto bersih dari citra. Kita langsung add. Masih proses loading untuk penambahan base map. Kita tunggu saja. Untuk digitasi peta ini sendiri, kita harus ingat dulu data vektor itu memiliki 3 macam, yaitu point, polyline, dan polygon. Point itu titik di mana biasanya digunakan untuk menandai suatu lokasi ataupun suatu tempat yang sangat strategis. Untuk line biasanya digunakan sebagai jalan, untuk digitasi jalan, digitasi sungai, digitasi saluran air yang lain, dan lain-lainnya juga. Dan untuk polyline biasanya digunakan untuk kawasan poligon itu untuk area seperti yang terlihat di tampilan laptop kita, di laptop saya. Setelah itu untuk menambahkan digitasi di daerah lokasi Kecamatan Bondowoso, maka tidak mungkin kita akan digitasi karena tidak bisa melihat citra yang ada di dalam karena tertutup gambar dari SHP Kecamatan Bondowoso. Maka kita akan fill color ini dipencet no color, dan juga untuk outline-nya biar terlihat lebih jelas maka bisa diubah apa saja dan juga bisa dipertebal
kita pilih 2 saja, klik OK, maka akan terlihat peta dari kita akan mendigitasinya di sini. Setelah itu kita pilih editor. Jika menggunakan ArcGIS Online, kita akan dihadapkan dengan permasalahan ini, yaitu sistemnya yang sangat lemot dan juga tergantung pada jaringan. Jika jaringan tidak bagus seperti sekarang ini, seperti saat ini saya akan mengalami kesulitan. Setelah itu kita pilih tool editor. Jika tidak ada tool editor, maka kita klik kanan di bar tool ini, klik kanan, lalu pilih centang editor, maka akan muncul di sini. Lalu terserah Anda mau ditaruh di sini ataupun di mana saja, terserah Anda. Kita pilih start editing, kita klik continue. Setelah ini muncul, maka bisa di klik create feature. Kita klik feature, kita pindahkan dulu. Di ini kita akan sebelum itu mohon maaf, sebelum kita editor, maka kita harus membuat SHP-nya terlebih dahulu, membuat zip file terlebih dahulu. Kita akan membuat di zip file ini new folder, kita klik kanan, langsung pilih new, lalu zip file. Kita bisa menamakannya apa saja. Contohnya kita akan mendigitasi jalan. Untuk tipe dari filenya ini, maka tidak mungkin dong kita akan memilih point atau polygon untuk area, maka kita akan memilih garis polyline. Langsung kita pilih sistem koordinatnya, kita akan menggunakan WGS 1984 UTM zona 49S. Kita klik OK, lalu klik OK. Lalu klik OK lagi. Nah, setelah itu selesai, maka kita pilih editor, start editing, lalu klik create feature. Kita klik jalan, langsung klik jalan. Kita pilih yang line. Untuk membuatnya, kita klik kiri untuk drag, untuk menempatkannya di permulaan. Kita klik dan kita bisa tarik kemana saja. Contohnya di sini kita klik lagi, kita klik ke sini. Untuk menyelesaikan finish sketch atau menyelesaikan digitasi ini, kita klik kanan saja, klik kanan, langsung finish sketch. Maka sudah terbentuk satu garis jalan. Untuk membuat garis jalan lainnya, kita bisa langsung klik kanan, atau untuk menyambungkannya kita bisa langsung klik kanan, kita pencet kemana saja yang kita mau, klik kanan lagi, klik kanan, maaf tadi itu klik kiri, kita klik kanan lalu finish sketch. Sudah terbentuk dua garis yang kita buat. Setelah itu, untuk menampakkannya lebih terang atau lebih terlihat, maka kita bisa mengubah di sini, di simbologi ini, kita klik kiri 2 kali. Kita bisa pilih warna apa saja yang kita mau. Kita contohnya pilih warna merah,
kita bisa memilih ukurannya berapa saja, klik OK. Nah, untuk jika tidak sengaja tidak sengaja terpencet, maka kita bisa pilih Ctrl Z untuk undo. Maka langsung hilang yang tadi tidak sengaja terpencet, begitu. Dan yang kedua yaitu setelah itu kita save edit dulu untuk menyimpannya. Kita klik save edit, lalu stop editing. Kita harus menyimpannya agar tidak hilang. Kita klik. Dan untuk membuat tipe poligon poin, maka kita bisa pilih katalog, lalu kita klik di folder mana, klik kanan untuk membuat save file, klik new, lalu save file. Setelah itu kita namakan apa yang akan kita buat. Contohnya titik rumah sakit. Rumah sakit. Kita pilih poin karena kita akan menampilkan hanya titik lokasi di mana sebaran rumah sakit. Kita klik dulu sistem koordinatnya, klik OK. Setelah itu kita lakukan proses yang sama. Kita klik editor, start editing, lalu pilih create feature. Kita pilih create feature, lalu mana yang akan kita edit, yaitu titik rumah sakit. Ada dua contraction tools, yaitu point dan point at end of line. Kita pilih point saja. Setelah itu kita bisa mengarahkan kursor kita ke mana saja atau gedung apa yang tempat itu rumah sakit. Kita contohnya ini ada rumah sakit, kita klik kiri. 1, ini juga rumah sakit. 2, 3, 4. Nah, begitu seterusnya. Jika salah atau tidak sengaja kena pencet, maka kita bisa mengulangi Ctrl Z. Maka akan hilang. Dan untuk mengubah simbolnya, kita klik kiri 2 kali. Banyak simbol yang ada di sini, kita bisa memilihnya apa saja. Ada school, airplane, airfield, dan lain-lain. Kita bisa memilih apa saja. Contohnya saya akan memilih ini saja, square. Klik OK. Kita juga bisa mengeditnya di sini. Klik OK, sudah muncul. Setelah itu, jika ingin menyelesaikan editing ini, kita bisa klik stop edit dan menyimpannya. Yes. Dan juga saya akan mencontohkan bagaimana membuat file SAP yang berbentuk poligon. Kita akan menamakannya persil bangunan karena kita akan mempersil bangunan. Jangan lupa tipe yang akan kita buat yaitu poligon, jangan sampai lupa. Karena jika ini fitur tipenya lupa, maka kita tidak bisa melakukan digitasi sesuai keinginan kita.
langsung klik koordinat sistemnya, WGS UTM zona 49S, klik OK, lalu klik OK. Sudah muncul di sini di kiri, yaitu tabel of content. Setelah itu jangan kita untuk mengeditnya langsung start editing, langsung pilih create features, dan kita akan mengedit persil bangunan. Kita persil, lalu di sini terdapat banyak construction tools yang ada dari Polygon, yaitu Polygon, Rectangle, Circle, Ellipse, Freehand, Autocomplete, dan Autocomplete Freehand. Untuk Polygon, kita harus klik 4 kali untuk membuat sebuah bentuk persegi. Contohnya begini, kita klik di sini, klik kiri, setelah 4 titik maka baru terlihat seperti Polygon. Untuk finish sketch-nya kita klik kanan, finish sketch. Untuk construction tools yang kedua yaitu rectangle. Menurut saya ini lebih simpel karena kita hanya akan menarik kita hanya 1 kali, kita klik kiri, luruskan saja dengan sejajarkan, lalu kita langsung terselect, langsung terbuat kotak begitu, langsung klik kiri juga, langsung klik kanan. Mohon maaf, ini tidak usah klik kanan lagi. Jika tidak sengaja terpencet lagi, maka kita bisa Ctrl Z, undo, seperti di Microsoft Word kita mengerjakan. Kita bisa Ctrl Z. Untuk circle sendiri, ini berbentuk lingkaran. Ini berbentuk lingkaran. Dan untuk autocomplete seperti ini untuk autocomplete-nya. Kita bisa klik kiri 2 kali dengan cepat untuk finish sketch. Ternyata gagal. Kita ulangi. Ini untuk autocomplete polygon. Jika autocomplete ini melewati sebuah polygon yang sudah kita buat, maka otomatis akan menyempurnakan bentuk yang tidak maksudnya tidak akan lewat atau menumpangi dari poligon yang tadi telah kita buat pertama. Ini poligonnya akan membentuk di luar poligon yang telah dibuat. Begitu. Setelah itu untuk stop editing, kita stop editing, lalu klik yes untuk menyimpannya. Mungkin kurang lebihnya untuk digitasi peta kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.